Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Andi di channel Lawang Horor. Oke, kita bakal lanjutin lagi cerita kemarin yang berjudul Bantalan Lemah Mayit, di mana si Ferdi melakukan ritual yang membuat arwah dari almarhum bergentayangan mencari bantal mayitnya. Penasaran sama lanjutan ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Monggo. Kita mulai dari pedagang tahu tek dulu. Di dusunku, memang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu, kadang jam 8, 9, bahkan pernah jam 11. Waktu itu sudah jam 11 malam, ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng sehingga menimbulkan bunyi tek. Tek, tek, tek. Saat melewati pos ronda, ia melihat satu orang. Kemudian orang tersebut pesan 2 porsi tahu tek. Beliau membuatkannya, dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya. Saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap, "Pak, sudah." Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu, ada 2 piring yang sudah bersih, dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam, kemudian mendorong gerobaknya perlahan sambil berucap, "Uangnya sampean bawa saja," sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, baru ia berlari sambil mendorong gerobaknya. Itu dari sisi pedagang tahu tek. Sekarang, dari sisi orang yang mau jaga ronda, yang kita sebut saja namanya Mas Kis. Mas Kis ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayah Tio. Namun, karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya, Mas Kis tidak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Mas Kis sendiri sedari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya. Keadaannya samun atau mencekam, padahal masih setengah 10 malam, di mana menurutnya belum terlalu larut untuk keadaan seperti itu. Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos, tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Memang di kebun depan pos juga terdapat tanaman pandan, namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat itu. Mas Kis mulai merinding, ditambah lagi ayahnya Tio tak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Brak! Mas Kis bangkit, ia melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Sampai ketika ia melihat bawah pos, Mas Kis melihat sama persis apa yang Tio lihat pada waktu kemarin malam, yaitu sosok pocong dengan wajah menyerupai Cak Ji, dengan seringai senyumnya dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya. "Kis, bantalku mana Kis?" ucap sosok tersebut. Mas Kis pun seketika pingsan, dan saat sadar, hari sudah pagi, dan ia berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Mas Kis bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, maka gemparlah dusunku. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cak Ji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut sudah mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu ialah Buksum. Waktu itu jam 12 malam, ia terbangun karena haus. Ia di rumah sendiri karena suaminya yang kerja shift malam di pabrik memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju dapur, ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berjeda. "Tok, tok, tok, siapa?" tanya busuk.
Tak ada jawaban. Namun ketukan itu terus ada. Mungkin tetangga, pikir Busung. Saat membuka pintu itulah, wajahnya berhadapan langsung dengan wajah pocong yang menyerupai wajah Cakji. "Sum, bantalku mana Sum?" Seketika, pingsanlah Busung saat itu juga. Ketika suaminya pulang, ia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dan begitu didekati, ia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, Busung terbangun dan menjerit dengan keras, serta memeluk suaminya erat-erat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah Busung cerita bahwa ia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cakji. Sontak, setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusunku menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah almarhum Cakji. Bahkan, beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya, warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut. Karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengucapkan hal yang sama, yaitu, "Di mana bantalku?" Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang usil waktu penguburan jenazah almarhum Cakji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa saja yang pertama kali melihat sosok ini. Dan sudah bisa diduga bahwa kami berlima lah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari keempat temanku lah, akhirnya Pak Kades datang ke rumah. Beliau menanyaiku perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini. Dan aku pun mengiyakan semua pertanyaan beliau. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, saya hilaf." Pak Kades tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam saja. Kata Bapak, "Setelah itu, aku harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah aku lakukan. Terus, bagaimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu," tanya Pak Kades dengan nada tinggi. "Menunggu 7 harinya Pak. Nanti, saya sama guru saya yang akan menyelesaikannya." "Ya sudah, saya pegang ucapanmu. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi," tegas Pak Kades. Setelah memarahi begitu, beliau langsung pamit undur diri kepada bapak dan ibu. Ibu sempat menangis karena mengira aku akan dipenjara. Namun, aku meyakinkan ibu dan bapak bahwa aku dan guruku bisa menyelesaikan ini semua. Hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Cakji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis, meminta bantalnya kembali. Aku ingat, hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Cakji. Aku tidak berani ikut tahlil semenjak Pak Kades memarahiku. Namun, aku tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum, meski dari rumah saja. Bapak sudah pulang dan seperti biasa setelah tahlil, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sedang berada di kamar, dan entah mengapa aku belum juga mengantuk. Padahal, tadi sore, aku masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan, bersama teman-teman yang lain. Harusnya, dengan keadaan capek, aku mudah untuk tidur. Tapi, tidak dengan hari itu. Badanku sudah kurebahkan, namun mata juga masih enggan untuk terpejam. Sampai, ketika aku melihat jam dinding ternyata sudah pukul 12:30 dini hari. Sebenarnya, aku haus, namun ada rasa enggan untuk keluar kamar. Sampai tiba-tiba, suasana kamar menjadi sangat hening. Hanya menyisakan suara detik dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, muncul bau pandan yang sangat menyengat. Aku hafal betul bau ini. Bau kemunculan sosok itu. Aku menutupi diri dengan selimut, sambil banyak-banyak beristighfar. Namun tiba-tiba,
aku mendengar jendela kamar seperti terbuka. Bra, aku kaget bukan main, saking kaget dan takutnya, sampai-sampai mataku mengeluarkan air mata. Aku memberanikan diri untuk melihat, apakah benar jendelaku terbuka. Dan memang benar saja, jendelaku memang terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidupku. Ya, sosok pocong itu ada di sana. Dia berdiri tegak, kainnya kotor kumal, baunya menyeruak aroma pandan, yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam, sorot matanya memerah seakan-akan ada rasa amarah yang begitu besar terhadapku. Kembalikan bantalku, ujar sosok itu. Namun kali ini, dengan nada kasar dan serak. Iya Cakji, besok saya kembalikan, balasku dengan mata terpejam. Jujur kalau diingat, aku masih sangat merinding. Setelah aku mengucapkan begitu, jendela seperti ditutup, dalam keadaan dibanting. Bra, aku menangis sejadi-jadinya. Yang kemudian, Bapak datang masuk ke kamarku. Setelah menenangkanku, Bapak bercerita bahwa sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian Bapak pergi untuk sholat tahajud. Di sela-sela sholat itulah, Bapak mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu suatu pertanda, Bapak pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, Bapak tidak bisa membukanya. Bahkan, Bapak sampai menggedor-gedor pintuku, agar aku mau membukakannya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa, yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa Bapak lah, sosok itu kemudian menghilang. Ya sudah, Bapak akan tidur sini. Kamu lanjut tidurnya, kata Bapak menenangkan. Akhirnya, aku pun bisa tidur dengan tenang pada malam itu, berkat Bapakku. Esok paginya setelah sarapan, aku izin kepada orang tuaku untuk pergi menemui guruku. Karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cakji. Sesampainya di tempat guruku, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. Kamu waktu itu melakukannya di mana? Di pos ronda, Bah. Ya sudah, nanti setelah tahlil ayo ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang, aku dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang pulanglah, ujar guruku. Aku pamit, tak lupa pula, aku salim kepada beliau. Sampai rumah, Bapak menyuruhku agar banyak-banyak berzikir, dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam. Bapak dan Ibu bakal membantu berdoa dari rumah. Aku menangis. Gara-gara ulahku, mereka jadi ikut-ikutan sengsara. Iya Pak, terima kasih banyak. Ferdi bakal menyelesaikannya nanti malam. Waktu berlalu, acara tahlil sudah selesai. Setelah pamitan, aku berangkat menuju ke pos ronda. Di sana guruku sudah menunggu. Wes siap. Sampun Bah. Guruku mengeluarkan barang-barangnya. Namun maaf, aku tidak berani mengatakan nama-nama barang tersebut, karena takut nanti akan disalahgunakan. Kemudian, guruku menanyakan, media apa saja yang kupakai waktu itu. Kemudian, aku mengatakan semuanya ke beliau. Aku disuruh mencari batok kelapa, yang aku gunakan waktu itu, untuk membakar bantal mayitnya. Dan untungnya, batok itu masih berada di sebelah pos. Setelah ketemu, guruku memulai ritualnya. Ia berdoa, mulutnya berkomat kamit, keringat bercucuran dari keningnya, padahal malam itu cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, namun dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Hingga tiba-tiba, tercium bau pandan yang menyengat. Aku memegang guruku, aku yang semalam habis melihat sosok tersebut, hanya bisa gemetaran. Berdoa sebisamu, kalau takut, pejamkan mata saja, pesan guruku. Aku berdoa, sambil memejamkan mata. Sesekali, aku juga melihat keluar, barangkali, aku melihat fenomena ataupun sesuatu.
Di sela-sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan semakin menyengat. Aku tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Sampai terdengar seperti suara ledakan dari depan pos. Guruku berhenti berdoa, dan kuberanikan diri untuk melihat. Di tempat guru melakukan ritual, dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, aku melihat seperti bayangan putih melesat naik kemudian menghilang. Guruku, yang dari wajahnya nampak kecapean, dengan nafas seperti orang habis lari maraton berkata bahwa ritual telah selesai. Setelah minum, beliau berkata, "Alhamdulillah, atas izin Allah, terornya selesai. Besok ayo ke makam Cakji." Aku mengucap syukur. Setelah kami membersihkan area pos, kami pulang, dan aku diantar guruku sampai ke rumah. Sampai rumah, beliau langsung berpamitan karena hari sudah mulai dini hari. Ketika tidur, aku bermimpi melihat sosok almarhum Cakji. Namun kali ini, beliau berwujud manusia biasa, bukan seperti sosok pocong. Beliau hanya diam, memandangku dari jauh. Aku menangis, dan meminta maaf atas kelakuanku. Beliau hanya diam, kemudian perlahan-lahan menghilang. Ketika bangun, tiba-tiba, bantal mayit itu ada di bawah kasurku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju rumah guruku. Dan bersamanya, kami berdua pergi ke makam Cakji. Di sana, kami berdoa, dan meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, guruku mendorong buntalan tanah itu menembus makam, tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya. Tanpa menggali makam tersebut, aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun guruku berkata bahwa semua itu atas izin dari Tuhan. Setelah itu, guruku menyuruhku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku berkata kepada bapak dan ibu bahwa semua ini sudah selesai. Dan kami semua mengucap syukur alhamdulillah. Sore setelah sholat asyar, aku bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cakji. Aku meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap jasad almarhum. Di mana dari perbuatanku itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cakji bergentayangan di dusun ini. Pihak keluarga tampak kecewa, karena semasa hidupnya, Cakji sangat baik kepadaku. Namun, karena aku bilang bahwa semua ini sudah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum terjalin semakin erat. Aku sering mengirimi mereka makanan, atau sekedar membelikan jajan, untuk anak almarhum yang paling kecil. Itu semua kulakukan, semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu. Sedangkan, hubunganku dengan teman-temanku malah kebalikannya. Kami, seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan, Tio kini sudah tidak lagi menyapa, atau membalas sapaanku, ketika kami berpapasan, atau sedang dalam acara yang sama. Bahkan, setelah aku pergi bekerja merantau keluar pulau, dalam lamunanku, kadang aku juga merindukan teman-temanku. Namun aku juga sadar diri, mereka begini, tentu karena ulahku pada waktu itu. Hingga akhirnya, aku kembali ke dusun, hanya Alif, yang sesekali mampir, untuk membeli daganganku. Dan alhamdulillah, berkat Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku. Memang terkadang, rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu, timbul berbagai macam hal yang tidak terduga yang beberapa di antaranya bisa mengubah kehidupan seseorang.